saya wakili anak kecil. Pulang sekolah, namanya Alek. Om, Tuhan kita namanya siapa Om? Nah, gimana jawabnya? Menurut mana perjanjian lama? Iya, apa Yahweh, ada yang melengnya Yahweh, ada yang melengnya apa lagi itu. Pokoknya apalah. Setahu saya kan orang Indonesia, tahunya bahasa Indonesia YHWH atau Adonai. Perjanjian lama ya tertulis Bapak. Panjang amat sih Om. Mang kan cuman ponakan minta cuman nama atu Om. Kenapa panjang Om? Ya maksudnya biar durasinya panjang Bang. Kalau langsung apa ya nggak panjang durasinya Bang. Coba Om nanya sama anak kecil saya ini Om. Coba Om nanya. Pertanyaan yang sama Om. Om, Tuhan kita siapa gitu? Coba. Siapa namanya di sini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tuh. Coba anak kecil lagi nanya nih. Om, nama Tuhan Om siapa Om? Ya udah. Berarti bukan Oten namanya Berarti pertanyaannya kurang pas Bang menurut saya. Siapa nama Tuhan Abang? Ya. Siapa nama Tuhan Abang? Itu harusnya. Ya siapa Om? Ya kan panggil Om. Ya Om satu. Siapa? Ya kalau Islam Bang, tanya nama nggak panjang, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nama sembahan umat Islam. Kalau Kristen kalau ditanya nama Tuhanmu siapa ya, pusing Bang. Gak bisa menjawab Bang. Ya kalau apanya yang karena kan ada dua apa dia bagian Alkitab itu. Kalau di menurutnya umumnya ya nggak tahu ya itulah yang dibilang YHWH itu loh. Mungkin itu yang terjemahan dari Bapak. Kok Tuhan YHWH sih gimana Pak? Gimana ceritanya itu Bang? Udahlah lanjutlah. Ya itulah ceritanya Bang namanya. Aku diomelin di bawah. Kebesaran nama itu mungkin biar gak sembarangan menyebutnya dirubahlah jadi Adonai kan gitu, nggak tahu lah, itulah ceritanya Bang. Iya, soal Bang Adi yang ngomong enggak. host yang disalahin. Nggak apa-apa, yang penting cakrawala berpikir kalian dua itu udah terbuka ya Bang ya, Masya Allah. Semoga Abang ini mendapat pencerahan ya di malam ini ya Bang ya. Jadi kita semuanya belajar Bang di sini Bang. Kok ada Tuhan yang bisa mati, ada Tuhan yang dilahirkan oleh manusia, ada Tuhan yang lapar makan ikan goreng, lupa dia ketiduran. Terus ada Tuhan, kesimpulan nih Bang, ada Tuhan mengusir para pedagang yang lagi berjualan, kasihan kan. Nah di sini tidak masuk akal Bang. Kalau menurut Abang yang saya sebutkan tadi masuk akal nggak Bang? Ini netizen di bawah ini. Sekarang jangan menurut saya loh Bang. Taruh Bang. Loh Bang. Jangan menurut saya. Bang, maunya netizen di bawah ini Mbak Nyuma yang ngomong, kita semua diam. Jangan ada yang ngomong. Diam semua, harus Bang Nyuma yang ngomong. Diam semua. Iya Paman. Ketiduran kali Bang Juma. Ya mungkin Gurunda lagi istirahat ya teman-teman. Tapi insya Allah bentar lagi masuk kalau istirahatnya udah cukup. Sabar ya teman-teman, sabar. Mending kalian tap-tap layar. Terus disentuh tuh lop orennya di atas tuh ya. Disentuh dulu di atas lop orennya. Bentar aku telepon dulu Bang Juma dah. Kalau enggak, ini aja Bang. Mana tahu ada Autentika mau naik, saya diturunkan aja Bang, nggak masalah Bang. Nggak apa-apa, kita diskusi santai. Saya senang kok, saya enak diskusi dengan kalian berdua. Kalian ternyata orang-orang cerdas yang udah membuka cakrawala berpikir kalian ya, Masya Allah. Bang. Keren. Siapa nih yang jawabnya kalau masih ada pertanyaan satu lagi, udah cari kalimat aku Ya nggak apa-apa, tanya aja Bang. Kan katanya Yesus itu juru selamat, tapi kata Abang bilang tadi dia kan udah mati. Mana itu Bang? Ya kalau Yesus juru selamat,
kenapa dia harus kalah sama manusia bang, mati tersalib di kayu salib bang? Nah itulah maksudku, ku tanya sama abang, kok bisa juru selamat bisa mati gitu loh. Jadi kalau kita lihat ke konteks Nabi Isa bang, dia itu dapat risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kaumnya pada saat itu di Israel, di Bani Israel bang. Nah sekarang ada Rasulullah Nabi Muhammad yang menyelamatkan semua manusia di muka bumi ini bang. Bedanya itu, kalau Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, kalau Nabi Muhammad manusia di seluruh muka bumi ini bang. Satu, Al-Quran. Al-Quran itu membawa keselamatan kita bang. Gak pernah direvisi, gak pernah dirubah-rubah. Sekarang Bible, Alkitab kata abang, Bible pernah gak direvisi bang? Kembali monitor. Ya Ustadz, masuk Ustadz. Ya, kalau ada pertanyaan nanti masuk lagi. Mungkin yang lain udah pada istirahat. Silakan. Apa pertanyaannya? Yaitu kenapa Yesus padahal dia juru selamat kata Kristen, tapi dia tidak selamat. Kenapa itu katanya? Yaitu dalam perspektif Kristen. Dia juru selamat, tapi dia mati terkutuk di kayu salib, kan gitu. Sebenarnya kalau merujuk kepada Al-Qur'anul Karim, ya. Ada surah yang sangat lumrah di dalam maksudnya sering dibacakan oleh umat Islam. Contoh surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad salah satu dari utusan Allah ala siratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Jadi nabi kami itu berada di jalan yang lurus sebagaimana nabi-nabi yang lain berada di jalan yang lurus, dan setiap nabi diutus untuk umatnya. Contoh Nabi Musa untuk Bani Israel, datang lagi nabi-nabi yang lain diutus untuk Bani Israel, datang lagi Nabi Yesus yang diutus untuk Bani Israel. Yesus utusan Tuhan diutus untuk Bani Israel mengajak manusia ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang benar itu adalah satu, mengenal Bapa satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus sebagai utusannya. Itulah jalan yang lurus yang masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Di dalam Al-Quran dijelaskan, kata Allah, wa ani'buduni hada siratum mustaqim, dan kepadakulah kalian menyembah, inilah jalan yang lurus. Bahkan Nabi Isa sendiri mengatakan, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah menyembah Tuhan yang benar dan menerima utusannya. Diimani sebagai utusan, bukan dituhankan. Begitu bang, para nabi jalan yang lurus. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia, sehingga barang siapa yang mengikuti ajarannya, orang itu berada di jalan yang lurus. Begitu. Terus itu bang, katanya Yesus itu juru selamat. Terus ada di Bible gitu kan, kalau tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku katanya. Terus gimana itu bang? Padahal dia mati kayu salib kata bang tadi. Loh iya bang, sampai kepada Bapa itu maksudnya mengikuti ajarannya. Contoh kata Yesus, segala firman yang Bapa sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka di situ murid-muridnya. Dan mereka telah menerimanya. Berarti murid-murid Yesus sudah menerima ajaran Yesus. Apa kata Yesus? Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Lagi-lagi tentang jalan yang lurus yang mesti ditempuh ketika mengikuti pengikut Yesus, maksudnya adalah Yesus diterima sebagai utusan Tuhan. Dan Tuhan yang mengutus Yesus itu hanya satu, yaitu Tuhan yang disembah oleh seluruh para nabi. Di situ maksudnya bang, memahaminya. Jadi contoh ketika kami umat Islam mengikuti jalan yang lurus yang diajarkan oleh nabi kami, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Karena di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Orang yang sejaman dengan Nabi kami ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat nanti, masuk kategori umat Nabi Muhammad, termasuk Anda. Ketika Anda mendengarkan apa yang diajarkan oleh Nabi kami, lalu Anda mengikuti dan menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, dan percaya Tuhan yang benar itu satu, Anda sudah berada di dalam jalan yang lurus gitu. Seperti itu, Bang. Kalau kita mau sederhana memahami tentang ajaran baik dari Yesus maupun para nabi yang lain, sebenarnya kita tidak repot. Karena konsep imannya Kristen sudah terjebak dalam doktrin penebusan dosa, dan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa, sehingga terjadilah berbelit-belit dan bikin jelimet apa yang sudah jelas. Jadi berarti yang dibilangnya itu tidak ada yang sampai kepada Bapak, terus itu untuk umat, untuk siapa aja gitu katanya. Jadi siapa aja yang ikut gitu, untuk siapa gitu Bang ya? Atau semua orang kah? Apa gitu? Loh, Yesus yang berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Artinya, yang mengikuti ajaran Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, akan sampai kepada Tuhannya ketika mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Begitu. Lah, di luar Bani Israel bukan tanggung jawab Yesus. Sama saja sebenarnya ketika Nabi terakhir yang mengatakan untuk seluruh umat manusia, maka di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir 110, apa di situ Allah berfirman yang diperintahkan diucapkan oleh Nabi kami, sama aja sebenarnya. Kata Allah berfirman, kul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kalian semua, sama seperti Yesus, sama seperti semua manusia pada umumnya. Yuha ilayya, cuman dia Nabi itu menerima wahyu dari Tuhan. Annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian semua itu adalah Tuhan yang esa. Ini semua ajaran para nabi. Dikatakan pamangkana yarju liko rabbihi falyamal amalan soliha wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, berarti kan masuk ke dalam surga. Dia itu berada di kehidupan yang abadi yang diridhoi oleh Tuhan. Silahkan lakukan amal-amal kebaikan dan jangan pernah menyekutukan Tuhan dalam menyembahnya. Itu prinsip ajaran Nabi Muhammad. Dia mengatakan, aku ini manusia sama seperti kalian semua. Lalu bagaimana kata Yesus? Di dalam Yohanes 17 ketika Yesus sudah mengajarkan kepada muridnya, apa yang diajarkannya diterima oleh murid-muridnya, maka Yesus berdoa kepada Tuhannya. Apa dia katakan kepada murid-muridnya? Kan di situ tertulis, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Nah, dia berdoa kepada Bapa agar murid-muridnya juga berada di dalam kehidupan yang abadi. Prinsipnya mengenal satu Tuhan, percaya Yesus utusan Tuhan. Kan gitu. Itu kata Yesus, dia mengajarkan. Makanya tadi sudah dikatakan, semua muridnya sudah menerima ajaran Yesus. Mereka percaya Yesus itu utusan Tuhan. Maka ketika ada yang mengajarkan Yesus itu Tuhan itu sendiri, itu sudah pasti ajarannya di luar dari ajaran Yesus. Jadi begitu. Jadi gini bang. Berarti salah dong tak seorang pun katanya gitu kan. Berarti salah lah itu. Berarti harusnya untuk Israel doang lah berarti bang. Loh, kan dia udah bilang tadi, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Bukankah dia juga mengatakan nih, ya Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah aku, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada murid-muridnya. Maksud memberikan hidup yang kekal itu seperti apa? Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Satu,
mereka mengenal bahwa Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar, dan mereka percaya Yesus itu utusan Bapa. Itu ajarannya. Dan ajaran seperti ini sudah diterima oleh murid Yesus. Siapa murid Yesus? Ya kalangan Bani Israel. Kan begitu. Bani Israel. Dan Yesus mengatakan di Matius 15:24 ya, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Itu sudah diucapkan juga oleh Yesus. Lah kalian juru selamatnya siapa? Udah mah bukan umatnya Yesus, tiba-tiba Yesus yang sebagai seorang utusan Tuhan untuk Bani Israel, di luar Bani Israel, Yesus ditawarkan sebagai Tuhan. Dijadikan penebusan dosa untuk seluruh umat manusia. Sekali lagi saya katakan, ini bukan ajaran Yesus. Oke? Oh, oke Bang. Oke Bang, makasih Bang, udah ngantuk aku. Oke, lanjutlah dulu Oten 1 ya. Mudah-mudahan, makasih Bang atas Mudah-mudahan makasih. Bentar. Sama-sama. Oten 2, ya. gue ikuti balik ya. Nanti besok kalau mau belajar, lu naik lagi ke sini, nggak apa-apa. Kita terbuka buat semua Oten yang pengen belajar ya, bukan pengen menghujat ya. Soalnya Iya Bang, kita kalau hujat sama-sama belajar Bang. betul, setuju, saya setuju. Oten 1, Oten 2 pinter ini. Saya yakin nih dua-duanya akan terselamatkan mudah-mudahan ya. Ya, amin, Kalau boleh amin. tahu Oten 2 ini tinggal di daerah mana Bang? Sekarang udah balik kampung Bang, di Medan Bang. Oh di Medan. Di Jakarta pernah ini nggak bergaul dengan umat Muslim? Ya itulah kan ku bilang tadi, dulu waktu ku sekolah di Jakarta, kawan-kawan saya kan Muslim semua. Di Bekasi aku dulu Bang, di Bekasi. Oh di Bekasi, saya juga di Bekasi. Nah waktu teman Anda itu bukan membuli ya, mengata-ngatain seperti itu, Tuhan Anda kedinginan dan lain sebagainya, Anda berpikir nggak, oh iya ya, kok Tuhan itu harus jadi manusia ya? Oh ternyata benar juga perkataan mereka. Gimana tuh Bang? Nah itulah kan ceritakan bilang tadi Bang. Ini kan karena kawan aja, kalau sama yang lain mana berani aku jawab juga. Ya Enggak, maksudku, berpikir nggak? Anda sempat berpikir nggak? Kok Ya. Tuhan kayak gitu? ya karena waktu itu kan masih kayak mana dibilang ya, masih ibarat kata Katolik saya ini, Nasrani saya ini masih ibarat kata bawaan orang tua saya gitu, ibarat kata waktu itu belum mau mengenal untuk yang lain gitu loh, itu maksudnya. Sekarang umurnya berapa Bang? Oh, udah tua Bang, 32. 32, masih muda, masih bisa pola berpikir Anda bisa masih bisa mencar dan masih bisa menerima kebenaran Bang. Coba Abang renungi, habis Abang turun dari sini sebelum tidur, Abang renungi keberadaan Tuhan Abang kok seperti itu. Nah di Bible juga banyak kesalahan Bang. Tuhan Anda itu bukan duduk di sebelah kanan Bapa, tapi di Uranon. Uranon itu apa? Langit. Di langit Bang, bukan di surga Bang. Itu Anda kena prank. Coba Anda dibuka lagi, dikupas lagi kitab Anda, Bible Anda yang Anda yakini. Jangan sampai nanti Anda dan semua keluarga Anda tidak selamat. Kalau dalam pemahaman Islam, semua umat Kristen, umat kafir Bang, yang tidak mengakui Tuhan itu satu atau menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi Muhammad, semua akan terkapar di neraka Bang. Oke siap Bang. Untuk semua abang-abang, ini ada kakak-kakak ibunda ini, makasih ya atas waktunya. Siap. Kalau saya adik mungkin ya, adik abang, saya umurnya di bawah abang. Kalau Bang Handi kakek. Kakek udah tua, tadi ku tengok itunya sih, buka Iya. buka kamera. Iya. Oke, pamit Bang Oten 1 ya, abang-abang semua ya. Ya. Makasih. Mohon maaf jika ada salah. Oke Ya, Bang. nggak apa-apa. Oke, Kami Oten juga 2. mohon maaf ya Bang. Woi, di mana gua pernah open camp? Nggak pernah. Salah lihat kali ini orang ini. Salah lihat Boleh dia, gua nggak pernah open pertanyaan camp. satu lagi Bang sebelum saya turun Bang. Pertanyaan saya sih pertanyaan Tanya selalu lagi bang, gampang, tanya lagi bang, tanya lagi bang. Tadi kan ada tadi tepingan di bawah dibilangnya udah bisa baca, udah bisa lah mengikut apa tadi, membaca syahadat tadi katanya kan. Tadi ada tepingan saya baca di bawah.
pertanyaan saya begini bang, apakah kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu otomatis jadi agama Islam bang? Karena saya kan sering juga, karena saya kan di lingkungan Tergantung, mayoritas, ya Ya gini deh bang, saya saya kadang jelasin sebelum. bisa mengikutinya itu loh, karena saking hafalnya itu dulu kan saya bisa mengikuti dalam otak loh. Ya, Makanya sebelum pertanyaan saya, Ustadz Alif jawab bang, saya jelasin sedikit ya sebelum guru saya menjawab ya bang. Kalau abang mengucapkan 2 kalimat syahadat belum tentu muslim bang. Semua orang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi kalau abang mengucapkan 2 kalimat syahadat diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan, yaitu sholat, ibadah dan sebagainya, abang muslim, abang Islam. Tapi kalau hanya mengucapkan aja tanpa abang tidak melakukan apapun, kegiatan apapun di dalam Islam, abang bukan Islam bang. oh begitu ya bang ya. Silakan Karena saya Ustadz kan, Alif. karena saya lihat Diluruskan, tadi di Ustadz bawah Alif. lo ada tepingan lo, udah bisa baca syahadat lah katanya tadi kan, makanya saya tanya lo, apa sih gampang itu? Mati. Iya, kalau cuma baca ya gampang bang, semua juga bisa bang kalau baca mah bang. Iya, karena saya juga kadang kan ikutin loh kalau lagi apa itu apa namanya azan kan, kadang kebawa lo dia karena kan dekat rumah masjid kan ada gitu loh, jadi kebawa dia dalam, kadang sering kita mengikutinya loh. Itulah pertanyaan saya bang, coba yang lain bang. Oke, saya kurangi ya dari jawabannya. Pertama, misal ketika ada ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Jadi ketika mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat, bukan karena Anda bertemu dengan orang beriman, tapi karena memang Anda menemukan kebenaran, yakin tadi sudah disebutkan, dibenarkan oleh hati, diyakini, diucapkan oleh lisan, dibuktikan dengan perbuatan, bukan karena bertemu dengan orang beriman, tapi ketika kembali dengan kawan-kawannya segerombolannya, kembali seperti mereka, niatnya untuk mengolok-olok, maka itu namanya kategori orang yang munafik, munafik dalam beriman, fidarkil asfali minan nar, mereka itu berada di dalam keraknya neraka, lebih berbahaya. Jadi kalau mau bersyahadat harus dengan keyakinan yang kuat, berdasarkan menerima, akal sehat menerima, hati menerima, lisan menerima, tubuh menerima, begitu. Harus benar-benar, bukan hanya sekedar mengucapkan. Kalau sekedar mengucapkan, setan pun bisa mengucapkan, kan gitu. Bisa setan juga mengucapkan, tapi harus dibuktikan. Gitu, Bang. Syaratnya menjadi muslim memang diawali dengan 2 kalimat syahadat, gitu. Iya, itu bang. Semoga menjawab dari pertanyaan abang. Kebetulan ini ada Autentika nih. Cuma kalau Autentika ini kayaknya agak Oke lah bang ya, aku turunlah dulu lobet pula Jangan ini turun ya bang dulu, ya. biarin dulu sambil dicas lu dengerin Autentika nih si Raja Ngeyel nih. Ini Autentika nih. Oh ya oke lah, tapi kalau mati sendiri tanggung jawab ya bang ya. Saya nggak mau tanggung jawab bang. Saya Ini ya, kalau dicas panas dia bang. nggak Maksudnya, pernah manasin abang. maksudnya Pak Wan ini mau mati berdua gitu. Maksudnya HP-nya lo lobet bang. Bang, Oh, saya Maksudnya kan panas Bang. dia bang, kalau sambil dipakai Bang, sambil saya dicas. udah punya calon bini bang. Itu nonton di bawah bang. Ya oke lah, aku turun dulu bang ya, biar abang dengar yang ngeyel ya dulu. Abang dengerin aja Autentika Ngeyel ya bang. Iya, saya dengar dari apa aja. Ganti apa akun yang lain bang. Ya, semoga abang dapat hidayah dan tercerahkan malam ini ya. Maaf kalau kita ada salah kata di sini bang. Maaf, Nggak ada bang, ya. nggak ada. Makasih ya bang. Sama-sama bang, sehat selalu ya bang. Sama-sama. Semoga Tuhannya Yesus merahmati Anda. Ini ada inspirasi. Oh ye. Wih.
Belagu. Selamat pagi abang-abangku sekalian. Ya, selamat pagi. Tadi Bang siapa namanya? Bang Santa mengatakan saya ngeyel. Saya nggak pas saya ngeyel, Bang. Ya suka-suka saya lah, mulut-mulut saya. Bebas dong saya ngucapin apa aja. Oke, siap Bangku. Wah, udah harus nurut kalau sama gua. Cuma gitu aja. Coba. Iya, Bang. Ya, Bang. Oke. Mungkin tadi teman Anda itu memang mereka sudah percaya dengan pertanyaan dari Tuhan itu sendiri. Ya kan? Bang Inspirasi. Tadi saya mengutip Yesaya, di dalam kitab Yesaya 44:24, Tuhan itu bertanya. Dia itu yang Biar membentuk saya manusia. buka dulu ayatnya, Bang. Yesaya. 44:24. Bahwa Yesaya. Tuhan itu kan berfirman yang membentuk manusia dalam kandungan, yang membentangkan langit, menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Tuhan bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Coba kalimat tanya itu, kalau bahasa kita itu kan nyeksekan gitu ti Tuhan. Kumanya bahasa Indonesia-nya. Kalimat nyeksekan teh nah itu bahasa Indonesia. Apa nyeksekan tuh? Jadi Tuhan itu bertanya, siapakah yang mendampingi Besar jadi aku? moderator. Nyeksekan Coba. itu apa ya? Nyeksekan. Sareksek. Salah ya? Kalimat sindiran gitu loh. Tapi iya. maksudnya bukan berarti ada, cuman lagi biar suruh mikir gitu bahwa siapakah yang mendampingi aku? Tuhan itu seorang nyinyir, diri. kalip, nyinyir. Enggak pantas ke Tuhan itu nyinyir, bukan gitu. Jadi kalimat iya majas, kalimat pertanyaan tapi sebenarnya sudah jelas jawabannya. Menimbulkan makna penekanan bahwa memang tidak ada yang lain, tidak ada lagi gitu loh. Nah, Tuhan bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Ada nggak Tuhan yang lain yang mendampingi Tuhan menciptakan segala sesuatu? Pahamlah maksudnya itu penekanannya. Sarkas juga bisa. Ini sahabat Edis TV. Lu sahabatnya, sahabat si Edis. Sahabat Edis, buka mute-nya. Oh, pengen cari panggung doang, pengen cari viewer. Blokir guys. Blokir nih sahabat Edis TV, blokir. Ya silakan jawab Inspirasi. Oye. Ini Bang, kalau mengenai Yesaya ini yang ayat yang barusan saya baca belum saya pelajari kali begitu Bang. Mungkin saya izin mencari artinya begitu. Karena kan nggak boleh saya menafsirkan sendiri kan Bang. Bukan, iya silahkan, boleh pelajari lagi itu baik, bagus. Kita memang tidak bisa berasumsi seenaknya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, ketika Tuhan Anda bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Pertanyaannya, emang ada yang mendampingi, ada Tuhan lain yang membantu Tuhan menciptakan segala sesuatunya? Padahal dia diawali dengan kalimat seorang diri. Kan gitu. Ini mengajak kita berpikir, maksudnya. Penekanannya adalah, pemahamannya, ini mengajak kita berpikir bahwa memang Tuhan itu hanya satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu, yang tiada Tuhan selain Dia. Gitu loh. Maka ketika ada orang yang mengatakan di abad pertama bahwa yang lahir, yang dikandung itu adalah Tuhan, itu sedang, pertanyaan ini sedang menampol orang itu. Mestinya dipahami arah kalimat firman Tuhanmu gitu loh, yang tertulis di dalam kitab sucimu. Kecuali Anda tidak menganggap